Ibnu Taillah mengatakan, engkau dibukakan, dikasyafkan kelemahan dirimu lebih afdol daripada engkau dibukakan alam gaib. Itu ya. Supaya kita bisa melihat diri sendiri, gimana caranya? Supaya kita tidak terhijab oleh diri kita sendiri. Maka dalam kalam berikut beliau mengatakan, ukhruj min awsafi syariyatik, keluarlah engkau dari sifat-sifat manusiawimu. Jam segini kalau manusia setengahnya ngapain, Pak? Tidur. Nah itu, keluar dari sifat itu. Ngapain? Kalau nggak ta'lim, zikir. Kalau nggak ta'lim, zikir. Udah itu aja, Pak. Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari. 40 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu, Pak. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Nah itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari, 40 hari, 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira, beruzlah, itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari, Pak. Maka hadisnya, orang yang sholat subuh, ya, man shallal fajra, orang yang sholat subuh, atau yang man shalla arba'ina sabahan, yang sholat 40 kali subuh ma'il imam. Di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam. Berarti dia bukan enggak terburu-buru, ya. Maka setelah 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan pancarkan dari kolbunya ada hikmah, memancar dari kolbu, tumpah ruah lewat mulutnya. Coba Pak amalkan itu, coba sekali aja deh. Seumur hidup masa nggak mau nyoba, ya. Oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup sudah diringkas jadi 10 hari, 10 hari setiap Ramadan. Kalau sanggup kita 40 hari, itu kita udah bisa, Pak. 4 kali Ramadan nggak perlu itikaf, nggak apa-apa, ya. Efeknya hampir lebih dahsyat 40 hari itu. Tapi karena Nabi memberi rukhsah kepada umat, karena umatmu mau cari Lailatul Qadar mulu, ya, maka dapatlah itu 10 hari. Jadi kata beliau, Ibnu Taillah Sekandari, ukhruj, keluarlah kamu dari sifat manusiamu. Malas, ngantukan. Nah. Tapi hadir di sini ngantuk aja dapat berkah, ya. Ketiduran dapat berkah insyaallah. Kenapa? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Allah mengatakan Allahumma shalli alaih, ya, malaikat, ya, Allahumma shalli alaih. Setiap kali ada orang duduk di tempat sholatnya, maka malaikat berdoa, Allahumma shalli alaih, ya Allah sampaikan salawat kepadanya, rahmati orang ini. Allahumma rahamhu, Allahumma ghfir lahu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Kita duduk aja, Pak, maka enak tuh. Tidur lagi taklim itu enak. Didoain malaikat. Tapi yang bangun lebih enak lagi. Sifat basyariyah apa yang dikatakan di sini? An kulli wasfin mutanaqidin li'ubudiyatik. Semua sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah. Malas, lawannya apa? Rajin ibadah. Maka sifat malas ini, ya, turunannya malas tidur. Nah, kalau anak kampus malas ngapain? Nulis skripsi, Pak. Oh, nggak bisa fokus. Gimana mau fokus? Handphonenya main terus. Ini anak-anak kampus nih, ya, nggak bisa fokus. Kenapa? Karena main game terus, main YouTube terus. Akhirnya nggak bisa fokus. Mau S1, S2, S3 sama. Ya, jangan dikira dosen-dosen yang lagi, kan dosen-dosen itu disuruh kuliah sekarang untuk S3. Itu juga kecanduan main handphonenya lebih dahsyat daripada anak S1.
Pas masuk kelas kayaknya paling bijak gitu ya, ngata-ngatain mahasiswanya biar nulis skripsi, disertasinya nggak beres. Sama aja bohong ya. Tapi lumayan, S1 udah lewat ya, lumayan kan. Supaya apa? Supaya apa kita melawan sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah itu? Linida'il haqqi mujiban, supaya kita mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sepertiga malam terakhir itu ada hadis yanzilu rabbuna, Allah turun. Jangan usah dibayangin Allah turun, karena Allah bukan benda ya. Allah bukan benda, jadi nggak usah dibayangin. Lalu Allah berfirman, adakah yang bertobat, aku akan terima. Adakah yang minta hajatnya, aku akan tunaikan. Adakah yang minta perlindungan, aku akan beri. Jadi nggak usah ke dukun Pak ya. Dukun tertinggi itu ya sepertiga malam terakhir itu. Nggak usah jauh-jauh. Cuma karena kita tidak mau mengikuti jalur ini, maka kita menjadi budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratihi qariba, dan kehadirannya Allah terasa dekat. Kenapa sepertiga malam terakhir itu spesial? Karena di saat itu tidak ada gelombang suara dari yang lain. Orang nggak tertarik Pak mau buka handphone, kecuali yang lagi riya, tahajud yuk, dalam hatinya tuh terbersit tuh, terbersit. Coba aja cek sendiri ya, ayo bangun tahajud. Itu setan ngomong Pak, karena setan ada dalam diri kita. Ayo bangunin orang biar kelihatan kalau kamu udah bangun. Terbersit tuh, hati-hati ya. Maka sebelum pasang-pasang status, baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung dari setan yang terkutuk. Baru Pak bangunin orang, main bangunin aja ya, belum juga sholat, baru bangun doang ya. Nah, ini saya lihat di grup-grup WA lagi ramai itu Pak ya, terutama yang baru-baru gabung, yang reuni-reuni ya, grup-grup macam-macam lah. Nah, setan masuk juga. Setan nggak bisa main WA Pak, tapi bisa main WA kita. Bagian terakhir ya, aslu kulli ma'asiyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Kenapa ada maksiat? Kenapa ada kelalaian? Kenapa ada kita ini mengikuti hawa nafsu? Apa jawaban beliau? Pokok penyebabnya adalah satu, ar-ridha 'anil nafs. Kita meridhoi kehendak diri, kehendak nafs, hawa nafsu. Contohnya nih, kalau melihat yang bening-bening itu nafs bukan? Benar ya? Kita membiarkan mata kita terpapar Pak. Sama aja, mau ustadz ke ustadz sama aja, pendeta nggak pendeta sama Pak, biksu nggak biksu sama, mau dia vegetarian, mau dia makan daging sama. Jadi jangan dikira orang vegetarian nafsunya rendah, enggak. Orang nggak bernafsu yang nggak makan. Yang nggak makan gimana tuh? Puasa terus di tiap hari. Tapi tunggu dulu, kalau puasanya puasa Daud, itu nafsunya masih bisa besar Pak. Makanya Nabiullah Daud istrinya 100, gundiknya kita nggak tahu berapa. Kan raja, istri resminya berapa? 100, budak-budaknya lebih banyak. Nabiullah Daud, itu puasa Daud loh. Jadi beberapa kiai di Jawa itu menemukan ternyata obat kuat alami itu namanya puasa Daud. Jadi kalau cuma puasa Daud itu bukan melemahkan syahwat, justru syahwatnya tambah kenceng ntar. Ya. Nabi Daud karena tahu dia tambah kenceng, ini ya nikah lagi. Coba kita kan di Indonesia susah mau nikah lagi Pak. Curhat curcol ya. Itu Pak Mirwan tuh yang curcol tuh, bukan saya ya. Orang itu pikirnya gini, kalau kiai ya, ustadz kalau nikah lagi kan ustadz suci. Lah ustadz suci dari mana? Seharusnya ustadz lebih mampu menjaga syahwatnya. Justru itu salah. Imam Asyuti melihat kenapa ya para nabi ini banyak istri.
Imam Suyuti mengatakan dalam syarah beliau dalam hadis Nasai, karena para nabi itu beban rohaninya berat, Pak. Dan pengalaman rohaninya jika itu datang, yang mampu menawar rasa itu cuma menikah. Nah, Nabi Muhammad itu seharusnya kan boleh nikah 100 Nabi Muhammad. Tapi beliau mendiskon dirinya sendiri, seharusnya beliau boleh menikah seperti Nabi Sulaiman, 400 Pak istrinya Nabi Sulaiman. Hadisnya sahih itu. Ada di hadis sahih, ada di Bible. Jadi yang coba ngejek-ngejek Nabi Muhammad, kasih tahu aja, Solomon istrinya 400, gundingnya 600. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendapatkan pengalaman rohani, itu namanya ahwal. Itu gejolak dalam dirinya, itu hanya bisa ditawar, bisa diredam cuma dengan menikah. Itu sebabnya para nabi itu istrinya banyak. Loh, kok begitu Ustaz? Ya, emang begitu, mau gimana lagi? Ini mohon maaf. Kenapa di surga yang disebut selalu hurul ain, al-hurul ain, hurul ain, bidadari, bidadari, bidadari. Mohon maaf ya. Kenapa? Ya bukan. Kalau Quran turun di Arab, ya bukan Pak. Quran turun di bumi, sama. Mau di Arab, mau di mana, sama. Amirun ditaruh gadis depan masih minat loh. Walaupun sudah umur berapa? 67 masih minat itu. Tuh tandanya. Kalau kuat kan gak tutup mata. Kenapa? Iming-imingan surga itu selalu bidadari. Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuh-bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi. Hadisnya sahih, Pak. 72. Urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang, dia harus bunuh seorang. Waras gitu? Gak waras, Pak. Maka kadang-kadang orang beragama, kalau caranya tidak benar, jadi gak waras. Otaknya syahwat aja tuh, ya. Mikirin bidadari yang montok-montok gitu, ya. Kenapa? Ternyata di surga itu nikmat paling tinggi itu memandang Allah. Satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahab, kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Kamu akan memandang Allah nanti di surga seperti memandang matahari tanpa ada awan, memandang rembulan di bulan purnama, di malam bulan purnama. Dan itu memandangnya lebih nikmat dari semua nikmat seksual. Kita pengen ngurusin mata aja harus kena macet dulu di puncak. Enggak. Sekarang diam-diam tuh orang ke puncak. Ya biar enggak di swab. Enggak antigen. Bener enggak? Diam-diam mau ngurusin mata ini doang. Jadi mata ini senang yang indah, dan Allah itu maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Keindahan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Apalagi yang berharap dapat nikmat syahwat doang di dunia, di akhirat. Maka surga itu ada surga namanya jannatur ru'yah, surga memandang. Itu yang Nabi sebut tadi. Ada jannatus syahwah, jannah surga syahwat. Setiap masa, setiap satu hari, harinya surga berapa hari kita? Alfasanah, 1000 tahun. 1000 tahun kita baru satu hari di Firdaus, surga paling tinggi, Pak. Itu mereka setiap hari mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, diizinin sekali. Tapi yang di bawah Firdaus, kalau tadi sekali sehari surga, mungkin mereka sekali setahunnya surga. Kalau sekali setahunnya surga, dihitung aja, Pak. Berapa ribu itu? Anggaplah sekali 1000 tahun mereka baru bisa melihat Allah. Dan Allah memperlihatkan dirinya sekali. Ketika Allah tidak memperlihatkan dirinya, apa yang terjadi? Mereka mempunyai rasa rindu melihat Allah. Musyfiqun. Ya, rasa takut plus rindu.
Rindu agak. Ini murid aja kalau sama guru bisa rindu. Jadi kita punya teman itu pengen sekali ketemu, nggak tahan dia mau ketemu Pak. Ada, ya, pengen ketemu gurunya. Oh, kadang jauh-jauh dari mana dia datang. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu, dia punya pesantren di pelosok, muridnya dari mana-mana. Itu kerendian murid pada guru. Apalagi Tuhannya guru. Itu lebih dahsyat Pak. Apa yang bisa menawar itu? Yang bisa meredam itu semua gejolak itu? Itu hanya nikmat syahwat. Maka dikasihlah 72 bidadari. Itu Pak kecil Pak. Terlalu sedikit 72 itu. Ya, mungkin ada yang dikasih 1000 ntar ya, kan asik tuh. Tapi bisa nggak menawarnya? Dia hanya sesaat. Makanya ahli surga itu nanti mencari ilmu ma'rifatullah lagi kalau dimasuk surga. Mumpung masih di dunia, cari Pak ilmu ma'rifatullah sekarang. Jangan cuma ilmu zahir doang yang dicari. Cari ilmu ma'rifatullah. Oh, saya lagi belajar zikir. Zikir beda dengan ilmu ma'rifatullah. Zikir itu cara mendekat. Kalau ma'rifat itu keilmuan, masuknya ke alam rohani. Nah, cari ilmu itu mumpung masih dunia. Tapi hati-hati, sekarang di YouTube banyak yang begitu, nggak usah dipercaya. Ya, sekarang di YouTube tuh banyak yang ngaku-ngaku kajian-kajian ini, kajian Nur Muhammad, kajian ada yang benar, ada yang enggak Pak. Ya, kajian rasa, ijazah zikir, ini di mana-mana. Ini bulan ini memang saya berkali-kali karena kita dengar, kita lihat ada orang ngamalin ijazah zikir dalam YouTube sekarang sudah menjadi gila. Nggak jelas Pak untuk ujungnya kemana. Ya, ada yang udah mati juga ada. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi orang waras lebih enak ya. Zikir kalau nggak ketemu sama gurunya nggak usah diamalin. Saya bisa download Ustaz, ya nggak usah, biarin itu. Harus ketemu gurunya dapat ijazahnya. Kalau nggak usah diamalin. Ya, udah amalin aja yang dulu dapat. Gimana Pak Mirwan? Udah. Nah, kita tutup dengan kalimat setelahnya. Ya. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa aifatin adamur ridha minka anha. Adapun ketaatan asalnya bukan pada ridho pada syahwat tadi, tapi kebalikan itu, tidak meridhoi syahwat kita. Jika sepertiga malam terakhir, jangan membiarkan diri tidur. Itu yang dimaksud tidak meridhoi syahwat tidur. Kita makan nih, enak, cukup satu kali nambah lah, jangan terus nambah lagi. Nah, itu sudah mulai masuk deh itu. Jangan-jangan makannya nggak pakai basmalah ya. Nanti modus, Ustadz kasihan mubazir, nah, itu lain cerita tuh ya. Mubazir kata teman setan, itu lain cerita ntar. Jadi Imam Nawawi memberikan oleh-oleh bagi kita supaya kita lebih mengenal diri, sehingga kenal Allah, maka ketahuilah aib diri. Keluarlah dari sifat-sifat manusiawi yang rendah dan kita mengambil jalan rohani yang tinggi. Dan ditutup oleh beliau bahwa ketaatan dimulai dengan tidak meridhoi hawa nafsu, sedangkan kemaksiatan, kelalaian dimulai dari meridhoi hawa nafsu. Semoga Allah membimbing kita ke jalannya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau didiskusikan Pak? Pasti Pak Mirwan lagi nih. Tafadhal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi dikatakan bahwa Musa Samiri bin Sam'un As-Samiri. Musa Samiri itu sekarang pun sudah ada. Kita semuanya menganggap Musa Samiri itu waktu zaman Nabi Musa aja, habis itu sudah tidak. Ya, ya. Kalau itu yang terjadi, berarti Dajjal pun demikian. Dajjal pun dari dulu sampai sekarang juga udah ada, bukan kita menunggu Dajjal. Ya, di Indonesia pun banyak Dajjalnya. Ya, nggak usah saya sebutkan satu-satu, nanti rame. Jadi saya kira ngapain nunggu-nunggu Dajjal datang nanti?
Dajjal sekarang aja kita basmi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Samiri itu ya Dajjal, Pak. Jadi ada Dajjal yang teri, ada Dajjal yang kubro, yang asli itu Samiri. Sahabat-sahabat Nabi beberapa diizinkan oleh Rasulullah untuk bertemu. Bahkan ada yang dia lagi berlayar terdampar di satu pulau. Itu Tamim Ad-Dari. Ketemu dengan Dajjal As-Samiri. Di satu pulau yang mana kita nggak tahu, Pak. Kan katanya bukan pulau Seribu, Pak. Apa segitiga Bermuda apa ya? Wallahu alam, kita kan nggak ngerti. Itu urusan Allah lah. Ya, jangan berspekulasi. Mungkin itu salah satu pulau-pulaunya, tapi itu bukan satu-satunya. Ya. Lalu ada Dajjal yang artinya maknawi. Apa kata Nabi? Setelahku, la nabiya ba'di, tidak ada lagi Nabi. Tapi akan muncul salasuna dajjalun. Muncul 30 Dajjal. Jadi Nabi kasih angka 30. Itu yang gede-gede itu. Yang pokok-pokoknya aja. Mulai dari Musailamah Al-Kazzab. Namanya Kazzab. Kazzab Dajjal sama artinya. Jadi Musailamah Al-Kazzab itu ngaku dapat wahyu. Jadi ternyata nabi-nabi palsu ini juga dapat kasyaf dia. Ada yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati, Pak. Ya, yang dapat bisikan-bisikan belum tentu dari Allah tuh ya. Siapa tahu dari iblis ya. Karena tadi iblis Azazil ini punya ring satu tadi, sekitar 70-an ribu, itu datang kepada calon-calon wali, membisikkan kalam-kalam yang dulu iblis dapatkan sama saya masih menjadi malaikat, menjadi bagian dari malaikat. Jadi iblis itu mempunyai memori takdir. Itulah yang diceritakan kepada Dajjal-Dajjal teri itu. Makanya kalamnya pengikut-pengikut Dajjal yang ini persis seperti yang terjadi. Dia bilang akan terjadi ini kejadian, Pak. Karena itu memori lama yang dia dapatkan dari Azazil. Gitu, ya. Ya mirip-mirip kayak nabi, tapi nabi palsu. Nabinya iblis. Wali, tapi bukan waliur rahman, tapi wali syaitan. Ya. Jadi nggak usah kita membasminya pakai apa, Pak? Karena dia masuk lewat intelektual, kita masuk lewat intelektual. Dia mau membongkar iman, maka kita pertahankan iman. Gak perlu kita bunuh Pak dia ya. Itu Pak Mirwan aja yang urus start. Ya, tafadhol. Ada lagi? Ya, fadhol. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, mungkin ada kaitan juga dengan topik kita pagi ini, dan di beberapa ceramah Buya yang lain juga pernah disebutkan tentang panjang angan-angan. Itu apakah mudaratnya buat kita? Kemudian juga apa bedanya dengan cita-cita? Apakah boleh kita memiliki cita-cita seperti pengen punya kebun, punya apa, punya lain-lain lah gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Makasih. Iya betul. Ini kolbunya nanya ini Pak. Kita punya masalah dalam setiap diri kita, mau dia ustadz, jamaah, kiai, santri sama. Apa masalah kita? Tulul amal. Tul artinya panjang, amal. Amal itu bahasa Arab pakai hamzah. Secara harfiah artinya itu cita-cita. Secara harfiah. Tapi dalam bahasa Indonesia, cita-cita beda dengan angan. Cita-cita itu sifatnya luhur, sedangkan angan-angan sifatnya belum tentu luhur. Luhur tinggi ya, mulia. Kapan angan-angan itu tidak menjadi angan-angan? Kalau dia dikaitkan dengan Allah. Contohnya nih, ya. Saya pengen umroh, angan-angan. Beda nggak dengan saya berniat umroh? Itu beda. Kalau ingin umroh cuma mengatakan, ya Allah, orang umroh saya kok enak ya, gitu doang Pak, nyesek di badan. Coba kalau bisa umroh, itu angan-angan namanya. Tapi kalau sudah namanya cita-cita, saya mulai nyicil.
Karena cita-cita bahasa Indonesia itu sudah ada niat di dalamnya. Niat itu pasti karena Allah, itu bedanya. Jadi ketika dilibatkan Allah di dalamnya, jadi dijadikan Allah sebagai tujuan akhir, maka angan-angan langsung berubah menjadi niat. Langsung berubah jadi niat, Pak dia. Bapak niat, misalnya nih, ada di antara antum yang masih ngontrak misalnya. Misal, sedih gitu, ya Allah, ngontrak saya, ya Allah. Kasihan anak-anak, rumahnya kecil. Lalu kita berdoa, ya Allah, saya ingin menunaikan kebutuhan anak istriku. Tolong izinkan ya Allah. Lalu orangnya bekerja. Itu baru namanya niat. Kalau angan-angan gimana? Tidur aja, Pak. Angan-angan aja. Kalau ada temannya beli rumah, nyesek aja. Orang nyicil rumah, nyicil doang, ngejek ya. Nyicil kan lebih cakep Pak daripada ngontrak. Kalau nyicil, dia nyewa tapi berujung dengan kepemilikan, ya nggak? Kalau nyewa, mau 1000 tahun nyewa, tetap aja nyewa. Nah, itu beda orang berniat dengan orang berangan-angan. Dan tulul amal ini adanya di sini Pak, di fikrah. Sini dia. Ketika tidak dilibatkan kolbu, maka dia menjadi angan-angan. Dan biasanya bikin orangnya suka ngayal, suka melamun. Nah, beda dengan yang berniat. Kalau yang berniat, diamnya berpikir. Kalau yang angan-angan ini, diamnya melayang. Diamnya ngayal aja gak jelas. Kalau udah ngayal, setan masuk nggak? Masuk. Tapi kalau berpikir, setan susah nembus. Jadi setan tuh nggak bisa nembus orang mikir. Itu hebatnya. Nggak perlu kita sakti untuk melawan setan. Berpikir aja. Nggak masuk Pak setan. Abu Bakar karena berpikirnya cepat, dia langsung tahu, kalau Muhammad yang ngomong saya percaya. Itu fikirannya main. Fikrahnya oke. Jadi fikrahnya salim. Jadi nggak tulul amal. Ya. Sayyidina Umar banyak nanya. Tapi setelah fikrahnya selesai, dia pertanyaannya sedikit. Nah ini dia. Jadi boleh nggak kita bercita-cita? Ya harus bercita-cita. Nah cita-cita ini kalau dalam bahasa Arab yang positif itu disebut himmah aliyah. Coba kalau nanti saya mapan, saya akan tahajud setiap malam. Ya, saya akan misalnya bagaimana? Kayak Pak Mirwan nih, jamaah setiap saat. Saya akan tahfiz Quran, itu namanya cita-cita, himmah. Bahasa Arabnya himmah aliyah. Tapi coba cek Pak nanti, kalau dia sudah mapan, dia kerjakan nggak yang dia cita-citakan dulu? Maka di hikam nomor 2, itu disindir orang-orang yang tuh dulu punya cita-cita tinggi, setelah dia mendapatkan kesempatan itu, cita-citanya dia pinggirkan. Ini setan kan nggak diem. Setelah semua cita-cita Bapak terwujudkan, maka dikirimlah handphone ke kita, dikirimlah TV online kepada kita. Apa yang terjadi? Kita bisa duduk di depan TV 2 jam, bisa di depan YouTube 2 jam, tapi tidak bisa zikir 2 jam, nggak bisa baca Quran 2 jam. Ini tanda-tanda kalau antum tuh perdaya semua. Sama, saya juga begitu. Ya, kena semua kita ya. Ya, saya juga kena Pak. Sama-sama kita perbaiki. Ya, ada lagi Pak, cukup? Cukup lah ya. Oh, masih ada. Ini ahlul bait ini. Assalamualaikum Ustaz. Caranya 2 Pak. Satu berguru. Nanti guru itu kasih guidance, kamu amalkan ini. Karena kita percaya sama guru ini, kita tahan Pak 2 jam di depan mushaf. Itu satu. Yang kedua, kalau udah berguru, ilmui apa yang diamalkan. Sahabat itu kenapa sanggup zikir dari ba'da subuh sampai zuhur? Itu mereka nggak beranjak. Karena dia tahu rahasia zikir ba'da subuh sampai syuruk, apalagi lanjut gitu. Kayak weekend begini. Katanya kalau sudah mapan, pengen di masjid aja. Ya, kena corona, Pak. Intinya masjid apa? Zikir toh.
Intinya masjid baca Quran, intinya masjid taklim. Ini taklim bentar aja udah gelisah, ya kan? Udah syuruk nih. Ini cara setan nipu nih Pak, hati-hati. Hati-hati di situ. Ya. Nah, tapi yang belum tahu ya nggak apa-apa. Lebih afdal ngaji apa sholat? Hah? Ngaji, beneran. Dulu Imam Malik lagi taklim, azan, kan beliau ngajarnya di Masjid Nabawi, azan Pak. Tiba-tiba ada seorang murid langsung dikemas tuh kitab-kitabnya, dimasukin ke kopernya lah kalau gitu sekarang. Lalu Imam Malik nanya, bro, ente mau kemana? Mau sholat sunat tuan guru. Apa kata Imam Malik? Oh gitu ya, menurut kamu lebih afdol berilmu atau sholat sunat? Apa jawabannya? Bingung juga deh Pak. Tapi dia pikir-pikir, iya ya, berilmu. Udah, nggak jadi Pak, datar lagi kitabnya. Masih ingat ada dalil hadis bahwa Allah lebih suka kepada orang alim yang tidur daripada orang yang tidak berpengetahuan lagi sholat. Karena orang yang nggak berpengetahuan sholat, dia merasa dirinya alim, dia merasa dirinya lebih mengerti, dia merasa dirinya suci dengan sholatnya. Coba Pak, kalau semua orang kayak tadi, wah syuruk nih, pada sholat semua, saya ngomong sendiri dong. Kan kacau itu. Ini akibat ya, akibat kita nggak bisa melempatkan sesuatu pada tempatnya. Cuma 2 kali seminggu kok, sekarang udah dihapus kok yang pagi-pagi yang lainnya kan. Udahlah ya. 3 lagi. Udah Pak, kalau nggak ada nggak usah ditahan Pak. Jadi Bapak Saudara Allah, ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya. Silakan tersinggung. Kalau ada taklim, siapapun yang taklim, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, duduk aja. Antum dapat berkahnya lebih afdol dari 100 rakaat sholat kita Pak. Dalilnya ada di Sunan Ibnu Majah, hadisnya hasan. Dan Imam Syafi'i mengatakan begitu juga, aku mempelajari 1 bab ilmu lebih aku sukai daripada sholat 100 rakaat. Kalau di hadis Ibnu Majah 1000 rakaat. Itu sebenarnya angka-angka aja. Kalau wali Allah sholat karena dia sholat dengan ilmu, itu lebih afdal dari 1.000.000 rakaat orang awam. Itu kan angka-angka aja. Maksudnya gimana? Kalau orang berilmu, ya Allah pandang kolbunya Pak. Wah, kolbunya mau dengar nih. Antum kalau mau dengar orang berarti sudah merendahkan kok akhir diri kan? Berarti waduh, Allah pandang Pak. Kalau udah nggak mau dengar orang, Allah pandang nggak sholat kita? Nggak dipandang sholat kita. Makanya kalau isya itu ya, kita kalau ta'lim pada maghrib sampai isya, kita lagi ngaji dia langsung sholat Pak masuk. Dia nggak tahu adabnya. Ini kita kasih tahu adabnya. Kalau kita masuk ke satu masjid, orang lagi ta'lim, cukup istighfar, salawat, duduk. Istighfar minta ampun, ya Allah saya masuk masjidmu tidak sholat. Kenapa? Ilmumu lagi ditebar. Kita minta izin duduk. Duduk langsung, itu lebih afdal daripada sholat tahiyatul masjid di 100 masjid. Gitu. Jadi benar Pak. Ya. Karena yang Allah pandang selalu kolbu, bukan gerak fisik. Innallah yanzuru ila qulubikum. Allah pandang kolbumu, bukan fisikmu. Dan Allah lebih senang lagi nanti nih. Setelah ini Bapak sholat, dapat 2 deh. Udah dapat ilmu, dapat sholatnya. Allah pandang kolbunya, Allah hargai rokaat-rokaatnya. Semoga kita pagi ini diberkahi oleh Allah. Semoga Allah angkat derajat siapapun yang hadir hari ini. Allah pandang kita meskipun kita tidak beramal banyak. Allahumma rfa' darajatana bi'ilmik. Ya Allah angkat qalbu kami, hati kami, ruh kami dengan ilmu mengenal Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami kebahagiaan di dunia ya Allah dan kebahagiaan memandang-Mu di akhirat ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin.